Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pertama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen nge-share gimana sih cara saya untuk menentukan stop loss. Atau mungkin pertanyaan teman-teman semuanya, berapa sih jarak stop loss yang ideal saat kita trading forex tentunya ya. Nah, kita langsung aja menuju ke chartnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada petir teman-teman. Oke. Di Malang lagi hujan, by the way teman-teman. Jadi saya syuting ini lagi hujan, lumayan deras ya. Oke, saya akan menggunakan beberapa tools teman-teman untuk menghitung berapa jarak stop loss yang ideal. Nah, menurut saya teman-teman, saat kita trading di 15 menit, di 5 menit, di 60 menit, atau di H4 atau di daily, idealnya jarak stop loss kita selalu berbeda-beda. Nggak mungkin kita fix atau mungkin bisa dikatakan fix selalu di 3 pips atau fix selalu di 5 pips. Akan jauh lebih baik kalau kita menggunakan daily ATR. Nah, kenapa sih kok saya menggunakan daily ATR? Daily ATR ini adalah pergerakan rata-rata harian suatu pair. Jadi dihitungnya berdasarkan settingannya ya. Misalkan ini settingannya daily ATR ini 14. Daily ATR settingannya 14. Berarti tools ini sedang mengukur rata-rata pergerakan harian selama 14 hari terakhir atau 2 minggu terakhir. Dan saya mau stop loss saya beberapa persen dari daily ATR. Saat kita trading di M15, teman-teman bisa lihat, saya mau 2,5% dari daily ATR. Saat saya trading di H1 atau M60, saya mau 5% dari daily ATR. Saat saya trading di H4, dikalikan 2 lagi adalah 10% dari daily ATR. Nah, kenapa saya menggunakan ini teman-teman? Yes, karena memang rule-nya ada 2 teman-teman. Ada yang fix SL, atau teman-teman bisa menggunakan berdasarkan volatilitas masing-masing pair. Nah, karena saya lebih suka menggunakan daily ATR teman-teman daripada fix pips teman-teman untuk melakukan SL, untuk menentukan SL, karena kalau teman-teman lihat pergerakan masing-masing pair ini per harinya pasti beda nih teman. Tentu aja ada perbedaan dari GBP, NZD nih. Kalau sama USD kita bisa lihat USD pergerakannya hanya 78,7 pips sehari. Sedangkan GBP NZD adalah 150 pips per hari. Tentu aja kurang fair kalau kita selalu menentukan stop loss ini berdasarkan fix pips. Ya memang di kelas kemarin saya diajarkan fix pips. Yaitu fix 5 pips ya, memang untuk mempermudah siswanya aja sih, menurut saya seperti itu. Tetapi kalau kita mempelajari lagi lebih dalam, teman-teman, akan jauh lebih ideal kalau kita menggunakan dari daily ATR. Yang saya gunakan adalah daily ATR periode 14 teman-teman. Jadi kita mengukur daily ATR ini mengukur rata-rata pergerakan selama 14 hari terakhir, 14 hari kemarin teman-teman. Contoh aja ya, misalkan seperti ini. Kita lihat kita sekarang di time frame berapa GBP NZD. Kita sekarang punya di area-area ini ya. Katakan gampangnya gitu ya. Sebagai contoh aja teman-teman. Saya akan hilangkan merahnya dulu. Saya mau sell di area ini misalkan. Oke, ini contoh ya teman-teman. Ini contoh saya mau entry di area itu. Kemudian setelah kita tahu di M15, berarti kita menggunakan rumus 2,5% dari daily ATR. Kita cek daily ATR-nya sekarang berapa? Adalah 150 pips pergerakannya per hari di GBP NZD. Jadi kita buka kalkulator terlebih dahulu karena matematika saya hancur. 150 dikalikan dengan 2,5%. Jadi kita punya sekitar 3,7 pips. Kita bulatkan ke atas menjadi 4 pips. Oke. Kita arahkan enternya di mana terserah, di body boleh. Kita arahkan distalnya di mana, di sini boleh. Drop. Kita ambil itu. Kemudian kita double klik, kita buka pengaturannya, kita bulatkan ini stop levelnya ke atas. Karena saya mau 4 digit di belakang koma. Digit terakhir di belakang koma diusahakan 0. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan 4. 78 ditambah 4. Jadi totalnya adalah 82. Nah, inilah yang saya gunakan teman-teman. Kalau setupnya sell, sekali lagi kalau setupnya sell, saya selalu menambahkan spread untuk mengakomodir jika
memang harganya masuk cukup dalam, kita belum terkena SL-nya seperti itu ya. Kalau GBP NZD di broker saya cek dulu ya. GBP NZD adalah 2 pips, 1,5 pips sebenarnya. Kita bulatkan menjadi 2 pips. Jadi setelah kita tambahin 4 tadi, kita perlu tambahkan spread, yaitu 2 pips. Jadilah 19184. Jaraknya seperti ini. Kita sudah punya entry di garis ini, stop lossnya di sini digeser ke atas, kemudian kita punya TP-nya terserah. Mau TP1, TP2, TP3 terserah teman-teman. Kita ambil contoh yang lain, misalkan kita punya setup di USD JPY. Kita hapus terlebih dahulu, saya pakai toolsnya, kita setup yang sell terlebih dahulu. Kita arahkan ke tempat kita entry, tek. Kemudian kita arahkan ke distalnya untuk jarak areanya terjauh. Distalnya seperti ini, contoh aja ya. Kemudian kita geser aja biar clean. Kita lihat daily ATR-nya teman-teman. Kita masih stay di M15 ya. Kita pakai 2,5%. Dibulatkan ke atas. Pergerakan rata-rata harian USD CAD adalah 78,7. Kita bulatkan ke atas menjadi 80 pips. Oke. Kalau teman-teman punya 80 pips sehari dikalikan dengan 2,5%, kita akan hitung pakai kalkulator biar saya nggak salah ya. Kali 2,5%, jawabannya adalah 2 pips. Oke. Saya tulis rumusnya, misalkan 2,5% dikali dengan daily ATR plus spread. Ini sama dengan buffer zone atau SL-nya. SL-nya di mana? Oke. Ini kalau setup sell. Ini untuk sell. Kalau setup buy teman-teman berarti 2,5% dikali daily ATR tanpa ditambahkan spread untuk buy. Ini adalah buffer SL-nya. Ini untuk setup buy. Karena kita sedang setupnya sell, kita mau sell teman-teman. Kita mau tambahkan spread. Jadi kita langsung aja praktek. Berarti tadi kita ukur 80 pips dikalikan 2,5% adalah, kita tulis teks lagi, 2,5% dikalikan 80 pips sama dengan 2 pips. 2 pips ditambah dengan spreadnya 1. Kita bulatin aja ya. Jadi 3 pips untuk buffernya. Jadi setelah kita mengadjust distalnya, kita sudah tahu distalnya ada di sini. Oke. Kita mau tambahkan 3 pips ke atas karena kita mau setupnya sell. Ini sudah 4 digit di belakang koma, teman-teman. Kita mau tambahkan 3 pips. Jadi 68 ditambah 3 sama dengan 71. Yes, inilah jarak stop loss kita yang kita punya sekarang. Oke, teman-teman. Simple, teman-teman. Kita menuju ke H1 contoh aja. Misalkan kita mau buy di area ini ya, USD CAD. Kita punya rally base rally, misalkan seperti itu. Kita pakai toolsnya ini. Lagi kita pakai toolsnya ini. Kalau di H1 teman-teman masih ingat ya, kita menggunakan 5% dari daily ATR. Oke, kita ke 55 karena saya lihatnya areanya di 55 kayaknya. Oke, kita punya areanya sejauh itu, teman-teman. Kita kembali lagi ke 60 menit. Oke, alright. Kita punya areanya selebar itu. Area biru adalah area buy kita. Area buy saya. Kita lihat daily ATR-nya 53. Kita bulatkan ke atas, teman-teman, menjadi 60. Jadi 60 kali 5% sama dengan 3 pips. Tanpa ditambahkan spread karena ini setup buy. Jadi kita mau turunkan 3 pips. Kita bulatin dulu. Kemudian 35 dikurangi 3 sama dengan 2. Benar ya, ini 60, yes. 32. 35 dikurangi 3 sama dengan 2. Kita punya sekarang adalah entry, stop loss-nya di sini. Sedikit menjauh daripada areanya. Kemudian TP-nya terserah. Mau ambil teman-teman, mau ambil TP1, TP2, dan TP3. Nah, itulah rule yang saya gunakan, teman-teman. Saya selalu menggunakan rule ini. Kalau di 15, sekali lagi saya ulangi materinya. Saya mau trading di M15 menggunakan buffer zone 2,5% dari daily ATR. Kalau di H1 saya mau 5% dari daily ATR. Oke, kalau di H4 kita mau, maksud saya mau 10% dari daily ATR. Kita lihat ATR-nya misalkan AUD USD, kita mau buy di area ini misalkan ya, kita mau buy di area ini. Oke, kita mau buy di area sana misalkan, sekali lagi ini misalnya contoh aja. Kita lihat
ATR-nya berapa nih? 66. Kita bulatin ke atas menjadi 7. 7 dikali 70 dikali 10% sama dengan 7 pips. Jadi kita mau pasang lagi tulusnya ini. Tek. Kemudian kita arahkan distalnya di sini. Nice, kita geser ke kanan biar rapi. Kita double klik, kemudian kita arahkan kursornya ke stop level ini. Otomatis kita bulatkan menjauh atau turun berarti kalau untuk setup buy ya teman-teman. Kemudian kita kurangi dengan 7 pips yang telah kita hitung tadi. 70, ini 66, kita bulatkan ke atas menjadi 70 pips per hari. Kita kalikan dengan 10%, jadi kita kurangi 7. 49 dikurangi 7 sama dengan 42. Kita mau sekian. Yes, kita mau stop loss-nya di sini. Nih. Area entry-nya di sini, TP-nya terserah teman-teman, tergantung teman-teman. Oke. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah saya di sini hanya sharing aja teman-teman. Kalau teman-teman sepakat dengan apa yang kira-kira kayaknya masuk nih strategi yang saya gunakan, silakan dites terlebih dahulu. Jangan percaya saya. Sekali lagi jangan percaya saya, jangan percaya siapapun, jangan percaya guru siapapun, tetapi teman-teman harus mempunyai keyakinan sendiri. Dengan cara apa? Teman-teman harus ngetes terlebih dahulu supaya teman-teman yakin. Oh, misalkan nih kalau saya pakai dia satu, misalkan saya pakai 10% dari delay ATR, ini harusnya nggak kena SL duluan nih, misalkan nggak gitu. Oh ternyata kalau saya fix pips, ternyata saya banyak selamatnya. Misalkan seperti itu. Nah itu yang perlu kita hindari teman-teman. Kemungkinan prasangka-prasangka tersebut yang perlu kita hindari dengan kita melakukan backtest atau forward test. Silakan dikumpulin dulu datanya yang banyak, minimal 100 data, baru teman-teman bisa menyimpulkan. Kalau teman-teman terlalu cepat menyimpulkan hanya dengan melihat 1, 2, 3, 5 transaksi saja, itu bukan maksud, kalau saya sih 5 transaksi 10 transaksi belum bisa menggambarkan apa-apa sih kalau saya. Baru kalau teman-teman misalkan minimal punya 100 transaksi, baru bisa teman-teman nyatakan untuk menyimpulkan dari data yang teman-teman kumpulkan dari 100 transaksi tersebut. Oke, itu aja sih pesan dari saya. Sekali lagi silakan tes dan ukur sendiri, jangan percaya sama saya. Saya Dani Indrawan Pratama ingin undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman yang lain mendapatkan notifikasi, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru dari saya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain trader di tempat manapun supaya mereka semua mendapatkan insight yang sama seperti yang teman-teman dapetin hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih, saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Ciao. Oke.